Jadi ini menunjukkan orang hati-hati untuk belanja, ya dengan kata lain ya akan menekan harga. Jadi saya pikir itulah faktor yang mendorong kenapa terjadi deflasi. Mhm. Tapi kalau kita lihat yang menyumbang deflasi terbesar adalah kelompok makanan dan juga minuman. Padahal kita tahu bahwa makanan minuman ini menjadi kebutuhan pokok begitu. Anda melihatnya seperti apa, Bu? Ini harus dihati-hati bahwa makanan minuman utama iya ya, kita belanja tetap. Yang menjadi, penting juga kan makanan minuman yang sekunder gitu ya. Jadi bukan Mhm, yang primer itu yang kita belanja hari-hari iya tetap ada. Ya jadi mhm, akan lihat bahwa belanja orang terhadap kafe atau apa kan nggak bisa bebas ya, mau makan keluar nggak bisa bebas, ya. Jadi demand-nya akan menurun secara dan hotel dan restoran itu masih terbatas kan, jadi mhm, otomatis akan penurunan besar dari kelompok itu. mhm. Berarti bisa dikatakan, pengeluaran makanan minuman tapi di second layer-nya ya, bukan yang menjadi makanan minuman utamanya, Bu, ya. Nah, kalau kita melihat juga terkait dengan, kuartal 3 yang masih terjadi deflasi beruntun begitu, berarti 3 bulan berturut-turut ini sudah terjadi deflasi dengan September 0,05%. Artinya kalau kita berkaca pada BLT yang digadang-gadang oleh pemerintah ini bisa meningkatkan konsumsi domestik yang menjadi penopang perekonomian kita, bisa dikatakan agak meaningless begitu ya Bu, karena masih terjadi deflasi. Ya, itu kelompok pendapatan, menengah bawah yang dibantu oleh BLT itu terbantu. Tetapi Mhm, belanja terbesar itu kan menengah atas ya. Jadi kalau lihat komponennya yang menengah atas itu yang akan menahan belanja dan itulah komponen terbesar dari belanja. Ya, jadi saya pikir itu yang menyebabkan, angka pengeluarannya mengecil ya. Jadi, tekanan terhadap harga. Ya, jadi lihat bahwa yang dibantu BLT itu adalah mereka yang di kelompok menengah bawah ya. Jadi hanya, sekitar kurang jadi kisarannya itu 40% terbawah itu komponennya kan tidak terlalu besar ya, sekitar 20-an persen atau 30%. Ya mhm. jadi otomatis yang paling besar yang di atas bukan yang di bawah ya, kelompok pendapatan menengah bawah itu dibantu tetapi hanya kecil porsinya dari seluruh pengeluaran konsumsi masyarakat. Mhm. Ya, jadi Hal ini akan juga ada tekanan. ya, dengan, konsumsi masyarakat yang menengah ke atas yang cenderung menahan, hal ini juga tercermin dari data DPK Perbankan begitu yang tumbuh double digit kalau kita melihatnya. Berarti masyarakat menengah ke atas juga masih melihat sebuah ketidakpastian, Bu, ya? Ya, mereka menabung lebih banyak dibandingkan tahun lalu gitu ya. Jadi ada pertumbuhan tabungan yang besar yang membuat, mereka aman gitu ya. Jadi mengamankan uang itu tidak belanja menjadi paradox of thrift ya. Di kita itu kalau orang saving-nya besar, tabungannya besar, belanjanya kecil, pertumbuhan ekonomi jadi mengecil gitu. Mhm. Ya jadi bisa Jadi Anda melihat dibayangkan belum ada. ya, Bu Nina, jadi Anda melihat kalau misalnya kelompok menengah ke atas tentunya yang bisa dikatakan berkontribusi cukup besar terhadap konsumsi juga, menahan konsumsinya selama 3 bulan berturut-turut ini seperti apa di kuartal keempat nanti Anda melihatnya? Iya, mungkin confidence atau kepercayaan masyarakat akan tumbuh, tapi akan perlahan ya, karena kan, Covid ini belum selesai. Ya, jadi orang menahan belanja, tapi mulai belanjanya pelan-pelan sekali tumbuhnya. Terlihat nanti dari apakah, keberhasilan PSBB atau apa yang lokal tadi sukses menurunkan, tingkat, penyakitnya, baru mereka kan boleh keluar dengan lebih leluasa. Kalau sekarang DKI Jakarta yang penopang, dari perekonomian Indonesia itu hati-hati sekali kan, jadi otomatis mereka tidak belanja di DKI. Padahal DKI lah yang marketnya paling besar. Ya, jadi mereka belanja di sekitarnya gitu ya. Nah, dengan kata lain kepercayaan ini akan tumbuh hanya tidak segera gitu ya. Jadi saya akan lihat tumbuh juga, cuma nanti tumbuhnya tidak segera. Mhm. Ya, jadi ya kita harus tingkatkan confidence saja kepada masyarakat bahwa ini membaik situasinya, bukan memburuk. Kalau memburuk akan lebih drop lagi di kuartal keempat.